Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat ya, dan semoga kalian tetap menjaga kesadaran kalian. Agar nih, siapa tahu nih teman-teman yang saat ini lagi mendapatkan masalah, kalian mesti membutuhkan keputusan yang tepat gitu ya, dengan memakai kesadaran, kalian pastinya akan mendapatkan keputusan yang tepat dan pasti terbaik. So, hari ini kita ngobrol mungkin agak, bukan agak kali ini kita ngobrol yang deep banget, yang dimana semoga kalian suka dan pastinya teman perjalanan spiritual kali ini kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Metarani. Halo Mbak. Halo. Oke, Ditya Metarani. Yes. Oke, nah dirimu mempunyai nama yang sulit untuk disebutin karena ada Ditya, ada Metarani dan dua-duanya itu bisa dikatakan apa ya? Bisa disebutin dua-duanya. Nah, jadi kadang-kadang aku juga kayak, gue bingung banget siapa ya. Jadi kalau dulu waktu zaman dulu tuh aku dipanggil Ditya itu, aku tuh ada dua nama memang. Kayak Ditya itu dipanggil kalau aku biasanya di belakang layar. Oke. Jadi aku kerja juga sebagai director, produser juga, terus aku jadi fotografer. Nah, kalau misalnya aku di belakang layar tuh aku menamai diriku Ditya. Karena arti dari Ditya sendiri itu powerful gitu. Powerful itu dia tuh artinya adalah Dewi Durga. Durga itu Dewi penghancuran. Orang Dewi penghancuran berarti kan kuat banget kan. Yeah. Nah, kalau aku waktu lagi kerja di belakang layar dipanggil Ditya, memang rasanya so powerful gitu. Yeah, Aku punya kekuatan yang gila, ngangkat lampu bisa 5 biji aku angkat sendiri gitu karena aku dulu fotografer ya. Kayak lampu aku bawa sendiri, kamera gede-gede gitu. Aku dulu zamannya kamera masih segini gitu. Nah, dulu aku namain aku Ditya. Tapi kalau misalnya ternyata banyak yang tertarik aku jadi nge-host di TV dan kawan-kawan, itu aku panggil aku Metarani memang. Karena Metarani artinya memang ratu cinta gitu. Dewi Sri gitu. Jadi ya aku punya dua nama yang kayaknya kebalikan gitu. Oke. Jadi gitu. Wow. Kayak gue lupa ngomong apa kabar ya. Gue lupa ngomong apa kabar. Selalu baik. Iya. Kalau nggak baik juga nggak apa-apa. Yang penting seru. Nah ya, kalau ngomong baik tidak baik, maksudnya kan kondisi yang namanya hidup ini kan maksudnya kayak selalu dinamis ya. Bahkan sehari aja. Kadang-kadang gini loh, kan kita itu sadar nggak sih Mbak, kalau kita itu kadang-kadang sebagai manusia itu terlalu baper, bahwa misalnya gini, waktu sehari ini kan, dalam satu hari itu kan 24 jam, bener ya? Yes. Iya kan? Nah, kita kadang-kadang suka lupa bahwa 24 jam itu kan waktu yang banyak, sebenarnya panjang ya sebenarnya. Yang dimana kadang-kadang kita itu selalu baper kayak, misalnya mungkin 1 jam ini kita lagi kurang baik nih, kurang oke nih, atau mungkin bete, ataupun apapun itulah ya. Nah, kadang-kadang kita ngerasa bahwa hal ini menjadi waktu yang lama, panjang gitu ya. Padahal satu momen itu doang gitu. Nah, ini aku penasaran banget nih sama Mbak. Bahwa Mbak itu kan awalnya itu, yang aku tahu ada dari model. Salah nggak sih gue ngomong? Iya, sebetulnya kan aku pekerja seni ya. Karena aku tadinya sekolahnya di seni dan aku fashion designer juga, aku movie maker juga. Jadi memang aku semuanya berjalan di bidang seni gitu. Nah, tapi kebetulan karena mungkin bentukan aku sesuai untuk di depan layar juga, akhirnya banyak diminta sama mereka untuk ya jadi nge-host di TV, ya jadi model, ya jadi ini, jadi itu. Ya sebetulnya karena itu sih, tapi awalnya malah justru dari belakang layar. Fotografer tadinya, produser. Nah, itu gimana ceritanya tuh dari fotografer ke akhirnya ke dunia industri hiburan gitu, masih entertain? Karena memang kan masih di satu industri yang sama ya. Karena ketemunya orang-orang yang sama, terus mereka suka kayak gini. Kenapa lu aja yang jadi model gitu, ha? Oke lah gitu. Biasanya aku okein, lama-lama jadi kebiasaan gitu kan. Ya gitu doang sih sebetulnya. Awalnya dari iseng doang kalau model mah, tapi kalau aku sendiri sampai sekarang masih memang sukanya di seni gitu, karena aku sendiri kan sebetulnya content creator ya, jadi kepalaku tuh pasti memang senang meng-create sesuatu gitu. Sampai masih bikin baju juga, masih bikin stylist juga masih. Nah, kalau kita ngomongin seni gitu ya, kamu kan bilang bahwa
sempat kuliah seni, Yes. ya karena kita tahu bahwa setiap era kan berbeda-beda ya. Yes. Ini ngomong usia nih ujung-ujung. Nggak apa-apa. It's okay. Nah, tahun 90-an sama tahun kamu dirimu 80-an ya? Yes. Ya kan? Nah, itu kan mempunyai orang tua gaya berpikir yang berbeda-beda. Sangat Setuju berbeda. ya? Gen X ya. Iya, iya. Mereka baby boomers ya. Iya. Nah, so gimana tuh orang tua awalnya kamu mau, oh gue mau jadi seniman nih, itu gimana sih awalnya tanggapannya mereka gitu Mas? Oh, awalnya aku nggak pengen jadi seniman justru malahan. Aku awalnya malah pengen jadi dokter gitu. Oh, wow. Iya. Lompatnya jauh banget ya. Dari kimia ke seni gitu. Jujur aja waktu SMA nilai kimia sama fisika gue tuh bagus banget gitu. Oke. Jadi aku emang tadinya pengen jadi dokter. Sayangnya waktu itu mau masuk di SMA 70 nggak dapet tuh. Oh, iya. Nggak keterima. Akhirnya masuk SMA 6 isinya artis semua. Oh, iya. Ya mau nggak mau jadi ke bawah lah ya gitu. Iya. Nangis tapi dulu waktu SMP, nggak masuk 70 kan aku pengen jadi dokter gitu. Alhasil sekarang aku emang jadi dokter beneran gitu. Karena aku nyembuhin orang tapi melalui alternatif gitu sih. Sekarang malah ke situ. Alternatif seperti apa sih? Jadi kan aku sendiri mempunyai kesadaran bahwa sebetulnya manusia itu bisa sembuh dengan sendirinya gitu, dengan self healing gitu kan. Betul. Dengan kita tahu adanya vibrasi, kita taunya ada frekuensi, kita taunya ada sistem tubuh di dalam tubuh kita ini, dengan memahami semua sistemnya dan cara kerjanya, kita jadi mengerti bagaimana cara untuk mengembalikan selnya itu meregenerasi lagi, lalu mendetoksifikasi, lalu melindunginya, lalu bangunin lagi dan sehat lagi. Sebetulnya konsepnya gitu doang kan. Cuma kan aku bertemu dengan banyak sekali orang gitu, dari yang sakit A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah, itu bisa dilihat juga, bisa dibaca juga dengan misalnya kayak gini ya, contohnya gampang gitu. Kita bisa ngelihat kesehatan seseorang tuh dari kulitnya. Itu sangat gue alergian ya, beda-beda urusan. Exactly. Alergi kamu itu berarti sebetulnya kamu tuh imun sistemnya nggak bagus. Imun sistemnya kenapa? Itu bisa ditarik urung sampai ke belakang gitu. Jadi secara berpikir, secara kita melihat sesuatu itu jadi benar-benar philosophically aja gitu. Even penyakit pun bisa ditarik secara philosophical gitu. Dan bisa tahu juga, kenapa bisa jadi alergi, kenapa ini bisa ini. Nah, itu bisa dibaca semuanya gitu. Rata-rata orang alergi deh ngomong kedokteran. Gak apa-apa. Rata-rata orang alergi itu karena apa sih biasanya? Mayoritas ya kita ngomongnya. Imun sistemnya. Nah, biasanya imun sistemnya itu bisa dirunut lagi tuh. Gara-gara apa imun sistemnya berantakan gitu. Pertama dari wifi. Wifi itu bisa merusak imun sistem, jadi hormonal. Kena hormon disruptor itu juga, itu imunnya juga berantakan gitu. Kayak hormonnya berantakan, misalnya kayak pakai banyak parfum, atau hidupnya terlalu banyak chemicals gitu, terlalu banyak chemicals. Jadi keseimbangan hormon di dalam badannya dia itu merusak imun sistemnya. Nah, kalau misalnya kita lihat hormon itu ada di bawah sini kan, nah dia merusak sampai tulang belakang sini, sampai ke atas sini, dia merusak pertumbuhan sel di dalam tubuh kita. Ya sebetulnya gitu sih. Tapi kalau misalkan gini, kalau misalkan ada orang-orang tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus untuk memakai chemical itu gimana dong? Nah, itu yang memang harus diluruskan saat ini gitu ya. Jadi sebetulnya manusia ini tidak butuh banyak chemicals karena banyak sekali tumbuhan di luar atau nature yang sebenarnya bisa bantu kita untuk membenahi sel di dalam tubuh kita. Nah, itu kita memang harus belajar manusianya. Dan bukan cuma kamu datang ke orang pinter atau dokter atau apa gitu. Yang benar itu adalah kamu yang belajar. Dengan kamu membuka ilmu pengetahuan kamu dan mengerti sistem tubuh kamu, dan kamu bisa membenahinya dengan sendirinya. Kayak gini deh. Ini contoh ya. Mau dicoba nggak? Mau dipraktekin? Boleh. Jadi aku lentik nggak bercanda. Jadi gini. Tubuh kita itu sebetulnya punya sistem sendiri, dan ini ada sistem kelistrikannya. Bahwa tangan kita ini sebenarnya adalah obat dokter buat kita sendiri. Ini tangan kita. Karena di sini semua ada titik-titik akupunctur, titik-titik syaraf atau titik-titik energi yang sebenarnya bisa membenahi tubuh kita sendiri. Nah, ini contoh gampang aja deh. Coba nafas. Sedalam apa kamu nafas? Bisa dirasa nggak dalamnya di mana? Sedalam apa nafasmu?
Diingat ya, nafasnya sedang apa? Sekarang kamu begini. Tangan ditutup, ya. Jari tengah ditekuk. Ya. Tengah mana sih? Nah, itu benar. Begini. Coba aku bantu, ini lurus ya. Begini. Nah, sorry, sampai sini atau segini ya, dong? segini aja nggak apa. Ya. Sampai segini. Segitu nggak apa-apa. Tarik nafas lagi. Seberapa dalam nafasmu? Lebih dalam lagi dari yang tadi nggak? Yes. Jauh kan perbedaannya? Lepas tangan. Lepas. Taruh tangannya di sini. Diam aja, biasa aja. BTW disclaimer nih ya. Jadi aku juga lupa ngomong tadi. Karena operasi otak dan banyak yang putus ya. Jadinya jadi agak tangan kiri itu kurang sempurna. Jadi yang kanan aku bisa begini. Tapi ngaruh nggak barusan? Ya ngaruh. Barusan ngaruh banget kan? Enggak. Jadi sebenarnya kita itu ada 5 tubuh di dalam tubuh kita. Oke, gimana tuh? Kita menjalani tubuh ini ada 5. 5 itu adalah tubuh kita secara selular, ada tubuh energetik, ada tubuh rasa, ada tubuh pikiran, sama ada tubuh jiwa. Nah, 5 itu sebenarnya kita jalan bersamaan. Cuma manusia tidak punya kesadaran untuk bisa mengakses semuanya. Kita mau coba lagi barengan? Boleh. Tangannya ditaruh di sini, udah nggak apa-apa? Sorry, nah aku lupa belum jelasin detail. Karena yang kiri aku kan ada masalah nih. Jadinya tangan kanan aku bisa begini posisinya. Yang kiri aku itu cuma sampai sini. Tidak apa. Nanti kita kalau mau aku ajarin bisa benerin lagi. Oh boleh. Oke, nanti dulu tapi ya. Iya. Ya udah kamu. TPSD itu ini tempat praktek. Oh enggak nih, malah boleh. Biar teman-teman juga pada ngerti juga bahwa sebenarnya kita ini sehebat itu. Tubuh kita, pikiran kita, rasa kita tuh sehebat itu. Nah, kamu taruhkan tangannya di sini. Iya, Kamu bayangin jari kamu melakukan hal yang sama. Bayangin aja, nggak usah ditempel. Bayangin aja, tapi kamu nafas lagi. Coba. Sedalam apa nafasmu? Udah bisa dilepasin lagi. Dalam kan? Sama kan? Itu dia. Kita harus mulai dari sini dulu. Tanpa tubuh kita, kita bisa mengakses diri kita dan kesehatan kita secara selular, padahal melalui pikiran doang. Nah, maksud saya itu. Wow. Kayaknya abis ini kayak gue mesti berguru sama lu deh. Ngambil sesi deh. Gue gak ada terima guru-guruan ini banyak banget. Kayaknya gue mesti ngambil sesi deh sama lu atau maybe meditation whatever itulah namanya, gue gak ngerti namanya apa. Aku cuma terima teman-teman jadi teman-teman aku aja. Memang aku gak ada buka sesi apapun gitu. Kamu bisa jadi teman aku kapan aja. Kamu bisa tinggal DM aku kapan aja. So, Mbak, kamu kan belajar banyak hal intinya kan. Belajar banyak hal, dan yang bikin aku penasaran adalah awal banget untuk kamu sadar dengan kesadaran spiritual itu dari mana sih? Dari umur 11 tahun. Itu gimana tuh? Jadi aku sadar aku tidak sama dengan orang lain. Itu aku sadar itu. Jadi aku bicara orang banyak tidak mengerti ya. Misalnya kalau dikatakan orang-orang namanya mungkin aku kelahiran indigo. Jadi aku bisa merasakan energi, aku bisa ngelihat hal di mana orang nggak bisa lihat. Terus aku mengerti banyak hal di mana orang belum mengerti pada saat itu gitu. Jadi aku punya pemikiran gini ini dari umur 11 tahun by the way. Jadi aku sudah melakukan meditasi dari umur 11 tahun memang. Ketika orang lain ngomongin apa, saya bicara orang nggak ngerti itu apaan gitu. Energi dulu tidak, waktu aku umur 11 tahun itu umur tahun berapa ya? 90 lah ya. 90. Tahun lagi gue lahiran tuh 91. 90 lah ya, 90 aku udah ngomongin energi, aku ngomongin kayak itu kok ada sesuatu di situ ya. Itu apa ya gitu. Aku ngomongin itu orang nggak menangkap aku agak gila gitu kan. Jadi aku berusaha untuk normal lah ya. Berusaha untuk normal kayak orang-orang biasa gitu. Walaupun dari umur 11 tahun aku belajar neluh. Neluh? Neluh. Serius? Iya. Wow.
Nah itu gimana tuh maksudnya gue Jadi bingung tuh. aku ngelihat orang lain tuh kayak energi yang berhubungan sama saya aja sebetulnya. Kan kamu semua energi gini kan. Iya, Aku betul. ngelihatnya kamu semua energi ya. Betul. Sebetulnya kita punya daya tarik menarik di sini nih. Iya. Ada perputaran energi yang besar yang ini bisa dilihat gitu Iya, kan, dan bisa dirasakan bahkan gitu. Dari kecil aku pun punya kemampuan itu gitu. Dan aku bisa kayak ngambil apa ya, alat gitu, terus aku dari jauh aku kayak tembakin pedes gitu ke dia gitu. Itu dulu buat main karena aku nggak tahu ini apaan dulu. Waktu kecil aku pakai buat main lah ya. Terus baru sadar kalau oh this is actually not good karena jadi ngelihat setan lah, ngelihat macam-macam. Gitu. Terus kayak aku takut sendiri, terus aku berusaha kayak Berarti melihat dunia bawah gitu ya. yes. Karena nggak ngerti ini apaan. Karena kan aku main terus kan, aku pakai terus dan aku buat main, dan akhirnya mungkin aku jadi salah jalan kali ya dulu waktu kecil gitu. Terus aku kayak berusaha nutup, ya umur 16 tahun aku berusaha nutup sendiri. Terus Dan berhasil? Berhasil. Oke. Kan ngerti cowok. Jadi fokusnya dipindah nih. Iya. Baru ngerti cowok gitu. Terus jadi kayak yang oh yaudahlah pacaran aja gitu. Terus kayak yang udah hilangin gitu. Walaupun sesekali kadang kayak ih gitu kan. Kayak yang what the hell ini gitu. Tapi aku tutup terus. Jadi banyak lapar dan haus di dalam diri aku yang aku coba tutupin gitu. Nggak aku buka gitu ya. Habis itu mulai jadi kayak orang hidup normal. Senormal mungkin gitu, berusaha senormal mungkin, walaupun aku sadar gitu ada satu titik kerinduan di dalam diri yang sangat besar gitu, yaitu isinya seharusnya spiritual gitu, atau menjalani jalan Tuhan. Si semesta gitu. Itu sendiri ya, gitu ya. Harusnya menjalani jalan Tuhan itu gitu, yang aku tutupin karena aku pikir itu tidak normal kata orang gitu kan. Terus aku tutupin terus pada satu titik di mana suami aku minta gini, aku boleh nggak ikut pengajian makrifat, dibilang. Oh, wow, iya. Terus aku bilang gini ke suami aku, kamu yakin kamu mau pengajian makrifat? Aku gitu. Saya berusahain nutup ini loh dari kecil, aku ngomong gitu. Saya berusaha nutup ini dari kecil. Ini kalau kamu ajak aku ke sana, ini kayak keran bocor karena dari dulu sudah kututup. Karena aku berusaha untuk tidak mau mempelajari ini, karena aku merasa ini tidak normal kata orang gitu. Terus akhirnya dia bilang nggak apa-apa kok, are you sure? Aku gituin. Ini ada conversation ini dulu sebelum kita ke belajar makrifat lah dia gitu. Makrifat sure? Di India, sorry. Enggak, di Indonesia. Oh, Indonesia. Ada pengajian makrifat. Nggak tahu, gue dengerin nih. Ya udah lanjut. Iya. Terus diajak aku bilang, benar ya, ini bakal kayak keran bocor ya, karena aku tahu ini sudah saya tutup dari umur 16 tahun. Gitu. Dia bilang, oke, bilang gitu. Saya bakal terima kamu apa adanya, kalau kamu pun jadi aneh, dia bilang gitu. Dia bilang gitu sih, ini udah omongan lo ya, karena gue tahu dia udah gue tutup dari kapan tahun gitu. Ikutlah, dia ngejalanin Isra Mi'raj. Dia menjalani Mi'rajnya, dia menjalani ini. Ya buat gue yang sudah menjalani dari umur 11 tahun, ya buat aku ini namanya anti klimaks. Karena gue udah ngelewatin ini dari kapan tahun gitu kan. Kayak gue tahu ini jalannya mereka menuju Mi'raj seperti apa gitu. Bertemu dengan Tuhan itu sendiri seperti apa. Emang acaranya? Boleh ditanya, ceritain nggak caranya gimana? Nanti aku kasih tahu kamu, tapi tidak untuk umum. Karena tidak boleh membagikan mutiara kepada anjing yang belum siap untuk mengerti apa mutiara itu. Tidak boleh dikasih tahu sembarangan ya. Nah, kita belajar Mi'raj, dia belajar bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Lalu ya buat aku ya ini mah dari kecil juga gue jalanin ini gitu. Gue ngerti ini ngapain gitu. Terus mereka semua pada nangis-nangis, gue kayak ya lah ini mah dari dulu juga gue jalanin ini gitu kan. Yuk kayak gitu lah intinya. Tapi dengan dibukanya itu, gue sudah menerima kembali, membuka lagi. Ya beneran kayak keran bocor. Terus tiba-tiba lah, terus gue jadi kayak meditasi, ditarik sana, ditarik ke sini. Terus gue meditasi ke gunung lah. Terus habis itu ngaktifin kundalini yang akhirnya jadi pecah kundalininya. Terus akhirnya jadi bocor kemana-mana. Tuh ngalamin tuh jadi gila beneran tuh. Kalau di sama Majnun atau Majnun ya, Majnun. Kebetulan ada beberapa yang beneran jadi gila di situ gitu. Tapi ya gue sempat ngalamin 3 hari
ya ngalamin. Kalau pernah nonton film Lucy tau gak? Iya. Apa Lucy ya? Iya. Ya aku ngalamin itu di mana Wow. selama 3 hari aku ngejalanin kayak beribu-ribu tahun gitu, rasanya waktu beda sama saat ini karena kundalininya nyala tuh. Iya. Semua cakra sampai kundalini nyala tuh, jadi kayak udah kayak ngang aja gitu kayak orang gila gitu kan. Iya, paham. Aku ngalamin itu, jadi kayak balik lagi terus kayak ya pas lagi meditasi juga ketemu banyak master gitu kan. Kalau lagi dulu lah ya. Master tuh kayak kalau di sini dibilangnya nabi gitu kan. Ketemu banyak master, ketemu master A, B, C, D, E, F, G dan memberikan kata-kata cuma kayak yang apa ini maksudnya gitu. Cuma aku waktu diomongin ya nggak ngerti gitu. Memang harus ngalamin juga. Iya, diomongin nggak ngerti, tapi pas lagi dijalanin kayak oh ini maksudnya si master A, oh ini maksudnya master B gitu. Ya, karena aku sudah mengalami beberapa kematian ya. Jadi aku sendiri pernah dicabut lah, dipanggil gitu, terus ketemu sama sang cahaya itu dan ya beberapa kali bahkan gitu kan. Jadi ya aku merasa bahwa sebetulnya ya kita ini lepas dari kehidupan sebenarnya. Karena kalau kita bisa lihat sendiri bahwa sebetulnya kalau kamu baca astrologi di langit gitu ya, vibrasi itu berubah terus. Setuju. Dan kita ini mengikuti vibrasi semesta memang. Kalau lagi naik-naik, kalau lagi sedih-sedih, ya udah kayak oh ya udah kayak misalnya nih contohnya ya yang paling gampang. Kamu sadar nggak di tahun 2023 banyak banget itu yang namanya perceraian, banyak banget yang namanya putus, banyak banget yang namanya kayak apa nih orang keluar dari surface gitu. Jadi kayak who I am, this is who I am. Mereka becoming a very authentic themselves gitu kan. Karena kamu sadar nggak, itu sebetulnya kita lagi memasuki era Aquarian.